Renungan Rabu 13 Agustus 2025. Hal menasihati sesama kita. Bacaan Injil dari Injil Matius bab 18 ayat 15 sampai 20. Saudara-saudariku terkasih, salah satu keluhan dari kebanyakan orang tua terhadap anak-anaknya adalah kesulitan anak-anak dalam mendengarkan nasihat orang tuanya. Apalagi pada zaman ini, masing-masing anak asik dengan kesibukannya dan sulit mendengarkan orang tuanya. Orang lebih taat pada bunyi WA, SMS, panggilan yang masuk via gadgetnya daripada panggilan orang tua. Perlu serius latihan mendengar secara baik dan benar, khususnya mendengar nasihat teguran yang disampaikan baik oleh orang tua, pimpinan, guru, Tuhan maupun sesamanya. Saudara-saudariku terkasih, dalam kisah Injil hari ini, Yesus berbicara khusus tentang bagaimana berhadapan dengan persoalan dengan teman dan solusi untuk menyelesaikan persoalan itu. Yesus tegas mengatakan bahwa orang yang bersalah jangan langsung dihakimi atau dihukum, tetapi harus didahului dengan teguran. Proses teguran juga harus dilalui melalui beberapa tahap. Tegurlah dia di bawah 4 mata. Artinya duduk dan berbicara, menyelesaikan persoalan itu dari hati ke hati. Berdialog secara baik dan tulus, tidak emosional, rendah hati untuk saling mendengarkan, menerima dan memahami. Yesus mengatakan, jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau mendapatkannya kembali. Tahap berikutnya adalah jika orang yang dinasihat itu tidak mendengar, Yesus melarang untuk menghukum, tetapi proses pertobatan atau pengampunan harus dilaksanakan. Usulan Yesus adalah bawalah seorang atau 2 orang lagi. Mereka adalah saksinya. Dan jika ia tidak mendengar, bawa persoalan itu ke hadapan jemaat. Dan jika ia tidak mendengar, pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Saudara-saudariku terkasih, Yesus sangat menekankan sikap kerendahan hati untuk menerima dan mendengar suara Tuhan dan siap memaafkan dan berdamai dengan sesama kita. Hadapilah persoalan dengan sikap kesabaran dan empati, bukan dengan kekerasan atau emosional. Berusaha untuk menjauhkan diri dari sikap sombong dan angkuh atau main hakim sendiri. Hidupi semangat dan proses rekonsiliasi. Saudara-saudariku terkasih, bagaimana tanggapan kita atas sabda Tuhan hari ini? Kita juga diajak agar dalam menghadapi konflik, entah konflik dalam keluarga, dalam gereja, lingkungan maupun dengan teman-teman kerja kita dituntut untuk bijak dan pandai, tidak sombong atau memain hakim sendiri, tetapi rendah hati mendengar suara Tuhan, rendah hati mau menerima, memahami dan memaafkan, berusaha untuk memahami perspektif mereka, dan berani mencari solusi yang tepat, bertindak cepat untuk menyelesaikan persoalan itu dengan akal yang sehat, dengan hati nurani yang baik, secara langsung dan bijak, tidak takut dan berani meminta bantuan dari orang lain atau komunitas untuk membantu menyelesaikan persoalan yang kita hadapi, dan memohon bimbingan atau petunjuk serta kekuatan dari Allah sendiri. Mari kita coba, kita akan menemukan solusi yang terbaik untuk kita maupun untuk sesama kita.